Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi
dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat siang hari ini, biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Siapkan hati, tangkap sebanyak-banyaknya pesan Tuhan supaya kita bisa bawa pulang dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika sementara istri saya hamil lalu melahirkan, banyak jemaat berkunjung. Pertanyaan mereka dari seluruh yang hadir rata-rata hampir sama. Mirip siapa dia? Mirip Pak Apin atau Ibu Anita? Kalau mirip tetangga, kayaknya bukan anak saya berarti. Oh, ini mirip Pak Apin. Oh, ini mirip istrinya Ibu Anita. Tahukah saudara, pada saat kita menjadi Kristen, kita anak siapa? Anak Tuhan, anak-anak Allah. Mirip siapa kita? Kurang yakin. Mirip siapa saudara? Mirip Kristus. Ini berkenaan dengan tema khotbah saya. Menjadi serupa dengan Kristus. Ini tujuan yang paling penting sebagai orang Kristen. Menjadi serupa dengan siapa? Serupa dengan Kristus. Kenapa bukan serupa dengan tokoh-tokoh besar, pendeta-pendeta besar, atau idola kita? Tokoh besar, pemimpin besar, orang yang berpengaruh, orang yang kita idolakan bisa jatuh, bisa lemah. Mereka pun manusia, debu tanah adanya. Kalau kita mengidolakan mereka, kita banyak kecewa. Tetapi kalau kita mengidolakan Tuhan, menjadi seperti Kristus. Kristus tidak pernah salah. Kristus tidak pernah melakukan dosa. Kristus benar. Kristus sempurna. Engkau tidak pernah kecewa. Katakan amin. Itu sebabnya hidup kita diarahkan untuk menjadi seperti Kristus. Bagaimana Pak Apin supaya kita menjadi seperti Kristus? Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku apa? Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Garis bawahi kata menjadi serupa dengan dia. Ini tujuan tertinggi dari Paulus. Dan ini tujuan tertinggi dalam kehidupan Kristen. Menjadi serupa dengan dia. Menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah kerinduan Paulus. Yang didahului dengan kata yang ku kehendaki, yang ku inginkan. Tapi terjemahan yang lebih paten berkata begini, satu-satunya yang ku inginkan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi satu-satunya yang diinginkan orang Kristen harusnya menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Kristus hadir di sini secara fisik, dia hadir secara fisik di sini. Lalu dia menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kau inginkan selama kau hidup di dunia ini? Apa jawabmu? Saya ingin kaya, rumah di mana-mana. Saya ingin terkenal, punya jabatan. Ataukah saudara menjawab seperti Paulus, aku ingin satu-satunya keinginanku menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Wow, itulah kekristenan yang ideal. Itulah kekristenan yang sejati.
menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus dalam hal apanya Pak Apin? Lihat ayatnya, yang kukendaki mengenal dia. Itu proses yang pertama. Mengenal pribadi Kristus. Jadi keserupaan dengan Kristus adalah keserupaan dengan pribadinya. Person, pribadinya. Keserupaan dengan Kristus yang kedua adalah soal keserupaan dalam kuasanya. Yang kukendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa Allah. Yang ketiga, keserupaan Kristus bukan keserupaan dalam pribadinya, keserupaan dalam kuasanya, tetapi keserupaan dalam penderitaannya. Persekutuan penderitaannya. Di mana aku serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi serupa dengan Kristus itu 3 aspek ini. Dari sisi pribadinya kita serupa dengan Kristus, karakternya, tindakannya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, kasihnya. Kita harus serupa dengan pribadi Kristus. Yang kedua, kita harus serupa dalam kuasanya. Dunamisnya itu, kuasa Allahnya itu. Kalau Kristus menyembuhkan, kita menyembuhkan. Kalau Kristus menumpangkan tangan atas orang sakit, kita juga menumpangkan tangan atas orang sakit. Dalam kuasanya kita keserupaan dengan Kristus. Yang ketiga, keserupaan dalam penderitaannya. Sebab seorang murid tidak lebih dari gurunya. Gurunya menderita, muridnya pun menderita. Yang Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi muridku, engkau harus apa? Menyangkal dirinya. Kedua apa? Memikul salibnya dan mengikuti aku. 3 aspek ini penting dalam kekristenan. Pribadinya, kuasanya, dan penderitaannya. Banyak orang mengenal pribadinya tapi tidak bertumbuh dalam kuasa. Ada banyak orang mengenal pribadinya bertumbuh dalam kuasa tapi tidak mau menderita bagi Kristus. Dan ini pun sebuah kesulitan untuk keserupaan dengan Kristus. Sebab 3 aspek ini harus serupa dengan Kristus. Itu khotbah saya. Selesai sudah, kita pulang. Itu baru awal, saudara-saudara. Saya akan menjelaskannya dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi siap-siap saudara-saudara. Kata kunci dari ayat ini yang kukendaki ialah mengenal. Kata mengenal itu. Mengenal dia pribadinya. Mengenal kuasanya. Mengenal persekutuan penderitaannya. Jadi kata mengenalnya yang paling utama. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal pribadinya? Mengenal kuasanya dan mengenal penderitaannya? Belum tentu. Tidak semua orang Kristen mengenal pribadi Kristus. Kebanyakan orang bisa ke gereja tapi tidak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan pasti hidup dalam pertobatan. Banyak orang ke gereja nyolong listrik jalan terus. Berarti tidak kenal Kristus itu. Sebab kalau kenal Kristus dia tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi yang pertama yang saya mau jelaskan adalah kata kuncinya mengenal dia. Kata mengenal di sini tertulis kata ginosko. Coba ulangi kata ginosko. 1, 2, 3. Ginosko. Ginosko itu adalah mengenal berdasarkan perjumpaan pribadi. Dalam sebuah pengalaman secara pribadi berjumpa dengan Allah. Itu mengenalnya ginosko. Sehingga lewat pengenalan ginosko itu Tuhan disenangkan, kita disenangkan. Tuhan dibahagiakan, kita dibahagiakan. Tuhan sukacita, kita sukacita. Tuhan diuntungkan, kita diuntungkan. Pernahkah kita menguntungkan Tuhan? Atau kita yang ingin selalu diuntungkan? Kalau saya mengenal dengan istri saya, pacaran dengan istri saya, berarti dia harus diuntungkan lewat perjumpaan dengan saya. Dan saya diuntungkan lewat perjumpaan dengan istri saya. Keduanya saling menyenangkan, saling membahagiakan, saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai, saling saudara-saudara mendapat berbagai keuntungan. Itu ginosko. Sedangkan banyak orang Kristen tidak taraf ini. Yang penting gua untung. Tuhan masa bodoh. Yang penting gua bahagia.
Soal urusan Tuhan, ya itu urusan Tuhan. Gak bisa begitu. Karena kata ginosko mengenalnya secara pribadi dalam perjumpaan secara pribadi. Sehingga membentuk pengalaman-pengalaman yang memenuhi sukacita, memenuhi kebahagiaan. Berarti selama ini Paulus tidak ginosko, Pak. Tidak mengenal Allah secara perjumpaan pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, betul. Ini perkataan Paulus. Kenapa? Karena dulu Paulus punya pengalaman, rasanya mengenal Allah, tapi sebetulnya tidak mengenal Allah. Rasanya beribadah, tapi sebetulnya menyakiti hati Tuhan. Paulus ini ahli Taurat, gurunya Gamaliel. Paulus ini orang Ibrani asli, dari suku Benyamin. Paulus ini orang yang betul-betul sungguh-sungguh akan Taurat. Tapi dia menyakiti hati Tuhan. Sampai dia bertemu dengan Tuhan. Tahu dia bahwa dia sedang menyakiti Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Baru dia sadar, ternyata ibadahku, ternyata pengabdianku, ternyata pelayananku sebetulnya menyakiti hati Tuhan. Bukan menguntungkan dan membahagiakan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu renungkan apakah kita sedang menyakiti Tuhan atau membahagiakan Tuhan? Sedang menyenangkan Tuhan atau sedang membuat sedih Tuhan? Dan Paulus alami, itu sebabnya dia berkata, aku menginginkan satu-satunya menjadi serupa dengan Kristus. Soal yang pertama, aku mengenal dengan dia, berjumpa. Saat dia berjumpa di jalan Damsyik, baru dia mengenal isi hati Tuhan. Pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Karena ada jamahan Tuhan. Ada perubahan dari Tuhan. Ada pemulihan dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang turun atas dia. Dia ada perubahan. Maaf, saya bicara nih ya. Dari tadi juga udah bicara sih. Saya bicara nih dari hati saya kepada saudara. Kalau saudara tidak ada perubahan, dalam kekristenan kita tidak ada perubahan. Sikap kita, karakter kita, kehidupan kita, kepribadian kita tidak ada perubahan. Sebetulnya kita belum berjumpa dengan Kristus. Sebab perjumpaan dengan Kristus intinya sebuah pengalaman pembaharuan dan perubahan. Kalau nggak ada perubahan kita bukan Kristen sebetulnya. Dulu pelit, sekarang malah tambah pelit. Ini saya rasa saudara hanya bolak-balik ke gereja nih. Tidak berjumpa dengan Kristus. Dulu saudara suka ngomongin orang. Ngejelek-jelekin orang, ngegosip, ngomongin orang. Sekarang bukan orang aja diomongin, binatang juga. Ini gak berubah namanya. Saudara dulu serang sekali berantem dengan kiri kanan, suami, istri, dengan mertua. Sampai sekarang saudara masih berantem. Saya rasa saudara bukan Kristen. Bukan Kristen. Saudara mau 1000 kali ngomong, saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen. 1000 kali saudara ngomong, saya Kristen, saya Kristen. Malaikat yang ada di pinggir saudara bilang, pret. Ember, pret. Sebab kekristenan harus mengenal dia, mengenal pribadinya, karakternya, punya sikap yang benar, punya pribadi yang benar, karakter yang benar, bicara seperti Kristus. Programnya seperti Kristus, sifatnya seperti Kristus, karakternya seperti Kristus, tujuannya seperti Kristus. Gak bisa gak? Kalau anak saya bukan seperti saya curiga itu anak tetangga. Harus seperti Kristus, anak Tuhan itu. Itu sebabnya dalam kekristenan pengenalan itu bertingkat. Ada pengenalan pertama, pengenalan dasar. Namanya suniemi. Coba ulangi, suniemi. Ulangi, suniemi. Itu bahasa Yunani ya. Bukan supermi ya, suniemi. Suniemi artinya mengenal Tuhan secara alamiah. Mengenal Tuhan secara lahiriah. Mengenal Tuhan secara keturunan. Ini saya dikandung oleh mama saya. Mama saya Kristen.
Ini belum lahir aja udah penyembahan ya di dalam perut. Diajak penyembahan, diajak doa, diajak ibadah. Dia belum lahir aja udah Kristen dia. Setelah lahir, cerot lahir. Udah lihat pohon Natal, kelap, kelip, kelap, kelip. Itu apa mah? Oh kita orang Kristen, dia udah tahu Kristen. Dia lihat di tembok, ada salib. Wah ini apa mah? Ini Yesus mati di atas kayu salib. Siapa itu Yesus? Oh Yesus itu juru selamat kita nak. Jadi dari sejak kecil, melek mata, udah Kristen ya. Ini Kristen alamiah. Paulus mengalami ini, iya. Aku ini keturunan Yahudi. Kata Filipi pasal 3 ayat 6 itu. Aku ini suku Israel. Aku ini orang Ibrani asli. Aku ini suku Benyamin. Aku ini mazhab dari Farisi. Aku ini belajar ahli Taurat dari sejak kecil. Belajar Taurat dari sejak sebelum usia 12 tahun. Dia harus hafal 613 hukum. Kita 10 hukum aja kagak hafal. Jangan membunuh dijadikan hukum ke-8. Padahal itu hukum ke-6. Jangan mencuri dijadikan hukum ke-6. Kenapa? Kita bolak-balik aja, bingung sendiri kita. Tapi orang Yahudi sebelum usia 12 tahun harus hafal 613 hukum. Dan dia jagonya itu, Paulus. Orang Kristen yang hanya bangga dengan keturunan, hati-hati. Dia suniemi, mengenal Allah karena keturunan, mengenal Allah secara alamiah, mengenal Allah secara naruliah. Mengenal Allah secara natural. Udah begitulah. Jadi saudara mengenal Allahnya begitu. Ketemu Tuhan belum? Belum tentu ketemu Tuhan. Saudara bolak-balik ke gereja, bertobat gak? Belum tentu bertobat. Saudara bolak-balik ke gereja karena dibawa oleh orang tuamu, lahir baru belum? Belum tentu lahir baru. Bertobat gak? Belum tentu bertobat. Baca Alkitab gak? Belum tentu baca Alkitab. Saudara ke gereja, bolak-balik bahkan pelayanan, belum tentu hidup dalam doa. Maaf ya, belum tentu hidup dalam doa. Ketemu Tuhan menyediakan waktu untuk Tuhan. Sebab mengenal dia itu perlu waktu ketemu, perlu waktu dialog, perlu waktu komunikasi. Tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita jangan-jangan tidak kenal Tuhan. Maka orang-orang yang kelas suniemi itu bisa, misalnya ada julukan-julukannya. Ya, Kristen diakonia misalnya. Oh, apa itu Kristen diakonia? Ya kalau dibantu datang ke gereja. Tidak dibantu, ada orang Kristen disebutnya Kristen besuk. Dibesuk pendeta datang, enggak dibesuk. Ada Kristen pemerhati, diperhatikan ke gereja, enggak diperhatikan. Najis teralalah. Lupa Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang di sekeliling yang betul-betul berusaha menjangkau dia, mendekati dia, mendukung dia, mensupport dia. Baru dia jadi Kristen. Padahal sebetulnya tidak kenal Tuhan. Saya punya teman, saudara, gini-gini juga punya teman saya. Temannya pendeta lah, pendeta, pasti temannya pendeta. Pendeta ini pengusaha, banyak duit. Sedang bagus-bagusnya perusahaannya. Dia ingin memberkati orang. Hingga dia mengumpulkan orang-orang miskin, orang-orang papa, gelandangan-gelandangan. Setelah ibadah, setidak-tidaknya selesai ibadah dikasih 50.000 oleh dia. Setiap ibadah dikasih 50.000. Kadang-kadang kalau diberkati 100.000 dia. Pasti. Orang-orang itu datang banyak sekali. Satu kali ibadah bisa 400, bisa 450. Kadang-kadang bisa 500 orang satu kali ibadah. Uang berapa yang keluar coba? Coba hitung berapa uang yang keluar. Kalau 100.000 kali 500. Gak usah dihitung ya, sudah itu duit orang lain. Tapi dia berkorban sekali. Terus. Tapi lama-lama perusahaannya drop. Dia mulai umumkan, Bapak Ibu minta maaf ya, perusahaan saya sedang drop. Jadi setiap ibadah nanti akan dikasih 25.000 saja. Saudara tahu?
hilang setengahnya. Biasa ibadah 400-500 orang, ini cuma 200 orang, 250 orang. Tapi perusahaannya lebih drop lagi. Jadi diumumkanlah satu kali, Bapak Ibu nanti pulang Bapak Ibu hanya dikasih uang 10.000 rupiah. Minggu depannya saudara tahu? Tinggal paling hanya 50 orang yang hadir. Supaya murni Bapak Ibu kita mencari Tuhan. Jadi minggu depan sudah tidak dikasih uang persembahan. Kaget sekali pendetanya. Sebab yang hadir cuma satu. Tahu saudara siapa? Pendetanya. Ini yang disebut kekristenan diakonia nih. Perlu perhatian, perlu sokongan, perlu support, perlu dukungan, perlu doa, perlu besuk, perlu apa, pokoknya perlu begitu. Ini kekristenan begini, ini sebetulnya gak ketemu Tuhan nih. Kekristenan yang ketemu Tuhan diperhatikan, tidak diperhatikan, tetap mengenal Allah. Didukung, tidak didukung, tetap mengasihi Allah. Dia mengalami hal ini, hal itu. Dia diperhatikan atau tidak, dia didukung atau tidak, dia dibesuk atau tidak. Dia tetap mengasihi Allah. Itu kekristenan yang hebat. Saudara bagaimana? Baru salaman gak dilihat mukanya aja. Di gereja itu saya salaman, gak dilihat muka saya, dia lihatin orang lain. Saya gak mau ke gereja itu lagi. Terus malaikat aja bilang, Tuhan saya mau resign aja bimbing dia. Stres bimbing dia. Saya sudah membimbing dia kata malaikat itu 25 tahun, gak ada perubahan. Malah saya yang berubah. Saya resign aja Tuhan. Bimbing yang lain kayak jangan dia terus stres. Jangan sampai malaikat yang membimbing saudara itu resign ya. Tingkat kedua, di samping Sunemi, mengenal secara keturunan, mengenal Allah secara alamiah. Ini gampang sekali meninggalkan Tuhan. Pindah agama gampang sekali. Pindah gereja apalagi. Kekristenan tahap kedua, ini namanya mengenal secara epistamai. Ulangi, epistamai. Kata epistamai ada bentukan berikutnya, epistemologi namanya. Jadi mengenal Allah lewat pengetahuan. Saudara rajin baca buku itu kenal Tuhan, pasti. Saudara rajin baca ya, rajin baca entah Alkitab bacanya, entah saudara baca buku, cuman jangan baca pikiran orang, jangan. Nah, itu baca buku, saudara-saudara baca ilmu-ilmu, saudara ngerti. Ini orang yang belajar karena epistamai, belajar karena pengetahuan karena belajar atau mengenal secara belajar, itu biasanya IQ-nya, otaknya penuh informasi. Kalau cerdas cermat juara satu pasti. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Dia meninggal di mana? Di kayu salib di Bukit Golgota. Dia hafal sekali. Kalau cerdas cermat juara satu dia. Ketemu Tuhan enggak? Belum tentu ketemu Tuhan. Lahir baru belum? Belum tentu lahir baru. Karena dia berpengetahuan tinggi. Pengetahuan bisa lewat baca, tapi pengetahuan bisa lewat informasi media. Sering nonton YouTube khotbah, saudara pinter pasti. Sering nonton TikTok, saudara pasti juga tahu tentang banyak ayat, tahu tentang banyak teologi, tahu tentang banyak doktrin. Lihat Instagram, lihat berbagai informasi. Wah, saudara tahu. Contoh nyatanya kurang lebih, saya memberi contoh ini aja. Laki-laki suka sekali nonton bola ya. Laki-laki suka sekali nonton bola. Sampai-sampai begitu sukanya mendapat banyak informasi. Kenal Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Jangankan laki-laki, saudara yang perempuan aja tahu Cristiano Ronaldo. Katanya ganteng. Fisiknya keren.
beberapa yang betul-betul mendalami informasi Cristiano Ronaldo tuh lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tahu loh. Istrinya siapa namanya, anaknya ada berapa, mamanya namanya siapa, sejarahnya dia tahu. Itu yang disebut epistamai. Mengetahui, mengenal secara keilmuan atau pengetahuan. Banyak belajar. Pertanyaannya, pernah ketemu Ronaldo enggak? Enggak pernah. Pernah dikasih duit sama Ronaldo? Boro-boro. Pernah salaman dengan Ronaldo? Enggak pernah. Pernah dipeluk? Enggak pernah. Pernah senyum Ronaldo sama saudara? Enggak pernah, cuma di TV doang. Tapi bukan buat saudara. Saudara merasa buat saudara kan? Ini sama dengan kekristenan. Ada banyak orang yang merasa kenal Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Pada saat itu juga aku akan berterus terang kepada mereka, kata Tuhan Yesus. Enyahlah engkau dari hadapanku. Aku tidak mengenal, tidak ginosko, tidak mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata orang-orang yang merasa kenal, Tuhan sendiri berkata, aku tidak kenal kamu. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Bukan. Tidak ginosko. Bukan tidak epistamai. Tuhan rambut di kepala kita tahu nggak? Jumlahnya berapa? Tahulah. Itu epistamai. Tahu rambut kita ada berapa. Sampai teman saya ada beberapa yang botak, saudara-saudara. Teman saya ada yang beberapa yang botak. Tapi Pak Apin tahu nggak? Walaupun ini botak, kalau dilihat pribadi benar-benar detail, ada juga rambut saya. Iya, sekalipun botak, ya ternyata ada juga rambutnya yang sisa-sisa dikit. Itu Tuhan hitung loh. Berharga sekali ini. Tuhan kenal saya. Saya senyum-senyum sama dia. Apalagi rambut seperti kamu nih banyak begini. Tuhan kenal kamu. Ya itu epistamai. Tapi menyukakan Tuhan gak? Menyenangkan Tuhan gak? Tuhan merasa diberkati gak? Terbukti orang-orang yang melayani begitu hebat ini, Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak ginosko, tidak mengenal engkau. Kau tidak pernah menyenangkan hati aku. Kau tidak pernah menguntungkan aku. Aku tidak pernah menikmati kamu, kata Tuhan. Nah, orang-orang epistamai ini mana bisa jadi seperti Kristus? Karena hanya banyak, otaknya diisi banyak pengetahuan. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan, enggak. Untuk kita mengenal Tuhan secara ginosko, perjumpaan dengan Tuhan, kita perlu sediakan waktu. Saudara jangan terlalu sibuk. Pak, tapi saya nggak kerja apa-apa di rumah. Iya, sibuknya maksudnya lihat HP, TikTok, YouTube. Sibuk juga. Sampai tidak berdoa sebetulnya. Tidak bersekutu dengan Tuhan. Kita sibuk sendiri saja. Kita tidak kenal Tuhan secara pribadi. Nah ini yang sangat bahaya. Maka kekristenan ternyata tidak diukur dari lamanya ikut Tuhan. Bukan ukuran pengenalan akan Allah. Lamanya pelayanan belum ukuran untuk mengenal Allah. Sebab orang yang bernubuat, mengusir setan tadi, saudara-saudara, yang melakukan mujizat tadi, Tuhan berkata, "Iya, aku tidak mengenal engkau." Pelayanan tidak menjamin pengenalan kita akan Allah. Tapi penyediaan waktu bersekutu, penyediaan waktu untuk baca Alkitab, penyediaan waktu berdoa. Ini yang membuat engkau mengenal Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, apakah engkau menebus aku, engkau diuntungkan lewat kehidupanku? Apakah engkau dimuliakan lewat kehidupanku? Apakah aku menyenangkan engkau? Sebab kekristenan yang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang yang kedua, mengenal atau ginosko dalam kuasanya. Mengenal kuasanya. Saudara sadar tidak sadar,
Orang-orang Kristen sebetulnya diberi kuasa oleh Tuhan. Katakan amin. Diberi kuasa untuk usir setan-setan. Diberi kuasa untuk mengalahkan penyakit dan kelemahan. Diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Diberi kuasa karunia iman. Diberikan karunia kesembuhan. Diberikan karunia mujizat. Diberikan karunia berbahasa roh. Diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Diberikan karunia marifat. Diberikan karunia hikmat. Diberikan berbagai karunia. Bahkan diberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Diberikan kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Diberikan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Kristus memberikan kuasa segudang. Apakah kita menikmatinya? Apakah kita merasakannya? Apakah kita mengalaminya? Atau itu kita berkata, kata orang. Atau itu sesuai dengan Alkitab. Coba kalau saya bertanya yang paling sederhana. Saudara percaya Yesus itu penyembuh? Kurang yakin ini. Saudara percaya bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan? Dia penyembuh? Pernah disembuhkan enggak? Itu masalah loh. Saudara percaya bila meletakkan tangan atas orang sakit sembuh? Amin pasti. Pernahkah engkau meletakkan tangan atas orang sakit sembuh? Itu yang penting. Karena itu disebutnya ginosko dalam kuasanya. Pengalaman dalam kuasa Allah. Orang yang percaya itu punya kuasa untuk mengusir setan-setan. Katakan amin. Pernahkah saudara mengusir setan? Atau saudara ketakutan sama setan? Atau mungkin saudara lewat kuburan aja berkata, numpang anak babi mau lewat. Bukan anak Allah loh, anak babi malah. Karena begitu takutnya. Atau ada orang kerasukan, saudara berkata, Pak, tolong, Bapak Kristen kan, ini kerasukan Pak. Di seluruh institusi kita kerja ini, cuman Bapak orang Kristen, ini orang kerasukan Pak. Ayo Pak usir, katanya sih kata Alkitab tuh yang pernah saya dengar, hanya orang Kristen bisa usir setan. Bapak usir dong. Nggak bisa. Atau saudara usir setan. Maka kekristenan bukan omong doang. Kekristenan bukan asma asal mangat. Kekristenan adalah pengalaman hidup. Kekristenan bukan soal agama. Kekristenan bukan soal definisi ibadah. Kekristenan soal pembuktian imanmu dalam kehidupan. Maka Kristen zaman dulu, orang Pentakosta zaman dulu, setiap ibadah ada ruang kesaksian. Song leadernya ngomong gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang mau bersaksi? Langsung ada 20 orang angkat tangan. Saya Pak. Sampai song leadernya bilang, maaf ya Bapak Ibu, ini ada 20 yang angkat tangan, waktunya gak cukup. 2 aja saya pilih ya, yang tidak terpilih jangan marah ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tiap-tiap hari mengalami kuasa Allah. Tiap-tiap hari mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Tiap-tiap hari ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Maka mereka banyak kesaksian. Tapi kalau ibadah zaman sekarang, biasa tutup tahun itu ada bulan, ada kesaksian ya. Saudara ini tutup tahun ya selama setahun. Jadi ada kesaksian keluarga-keluarga. Siapa yang lebih dulu yang mau bersaksi? Itu seperti malam kudus. Sunyi senyap udah. Gak ada yang angkat tangan, gak ada yang apa. Bayangkan loh, selama 1 tahun tidak ada mujizat Allah terjadi. Tidak ada kuasa Allah dinyatakan. Tidak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Apakah Kristenan kita bertumbuh? Apakah Kristenan kita serupa dengan Kristus? Kristus tiap hari melakukan mujizat. Yang lumpuh dapat percaya, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar. Kristus tiap hari pelayanan. Ada pengalaman-pengalaman baru. Yang mati pun dibangkitkan. Setan-setan diusir keluar dalam nama Yesus. Mereka mengalami mujizat. Yang mereka lapar diberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hebat, luar biasa. Pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Nah kita setahun aja. Enggak ada, sampai song leadernya akal-akalan. Ibu Santi baru ulang tahun. Ibu Santi baru ulang tahun kemarin. Ayo silakan maju ke depan, bersaksi. Itu Ibu Santi karena ditunjuk mendadak begitu. Dia maju ke depan.
Dia bersaksi, saudara-saudara, kemarin saya ke pasar, terus saya jatuh terpleset, saudara-saudara. Setelah itu saya bangun, haleluya, puji Tuhan, amin. Karena dibuat-buat semua, saudara-saudara. Sejak itu Ibu Santi gak ke gereja lagi. Kenapa? Karena marah dengan song leader main tunjuk sembarangan. Dan ini kan kekristenan kita modelnya sekarang begini. Sedikit di otak-atik sama pendeta, marah. Ditegur sama ketua komsel, marah berasap dari sini. Di atas langsung pada berdiri rambut. Kalau balon lewat, das pecah. Kekristenan macam apa begini? Sampai malaikat aja mau negur, dia takut. Kenapa takut? Dia nanti diusir. Dan dia tidak membimbing dia lagi. Dia jadi pengangguran, nanti ditanya Tuhan. Akhirnya dia biarin aja. Karena kita zaman sekarang ini gampang sensitif sekali. Sejak jatuh dalam dosa memang sensitif kita. Ya, hidung pesek ditegur, kamu pesek amat hidungnya, marah. Padahal mau dilihat dari sudut manapun pesek dia. Tapi marah. Lebih marah lagi kalau dibilang mancung tentu. Kamu hidungnya mancung amat. Lebih marah lagi. Aneh ya memang. Kita gampang sensitif. Gampang marah, gampang kecewa, gampang sakit hati, dan gampang bunuh diri. Ini angkatan-angkatan sekarang begitu. Bayangkan saya punya kawan saya ini kerja di perusahaan Korea, dan dia punya temen ini. Anaknya itu juara 2 tapi bunuh diri loh. Kok bisa ya pinter tapi bunuh diri? Ya iyalah, gak punya iman, gak bertumbuh pengenalan akan Allah, hidupnya tidak tough, hidupnya gampang sekali, lemah, putus asa, tidak suka menderita, gampang bunuh diri. Beberapa doanya begini, Tuhan, kenapa hidup saya begini-begini terus Tuhan? Dulu waktu belum Kristen begini, setelah jadi Kristen begini juga Tuhan. Yang berubah cuma banyak keriput di sini. Dan semakin tua, rambut semakin putih Tuhan. Kenapa bisa begitu? Enggak bertumbuh. Pengenalan akan Allahnya, pengenalan akan kuasanya, enggak bertumbuh. Maka banyak keputusasaan jadi Kristen. Saya ini anak dukun, papa saya dukun Buddhis. Papa saya guru kungfu, makanya anak-anaknya semua dipaksa belajar kungfu. Bisa nggak bisa pokoknya belajar. Disiksa habis. Papa saya benci Kristen. Musuh kekristenan benar. Karena saya anak dukun, saya bertobat itu sungguh-sungguh. Enggak asal, saya ke gereja. Saya mau pelayanan. Bukan. Betul-betul dibuktikan dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Bagaimana berdoa bagi orang sakit sembuh. Bagaimana mengusir setan-setan dalam nama Yesus, setan betul-betul pergi. Bagaimana kita betul-betul berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Itu kan pengalaman. Tidak bisa dibeli dengan uang atau pengetahuan. Tidak bisa. Harus pengalaman dengan kuasanya. Yang terakhir, pengalaman atau pengenalan akan penderitaannya. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pendeta berkhotbah tentang mengenal pribadi Kristus, banyak sekali. Banyak pendeta berkhotbah tentang kuasa Kristus, tapi banyak pendeta yang tidak mau berkhotbah tentang penderitaan bagi Kristus. Karena pendeta juga tidak suka menderita. Apalagi jemaat. Pasti gak suka lah. Orang setan aja gak suka menderita. Hanya Yesus yang suka menderita menanggung dosa kita. Dan dia memang rela menderita. Lihat ajarannya. Sangkal diri, pikul salib. Dan kita berkata, Tuhan saya gak mau pikul salib. Saya maunya pikul duit. Saya tidak mau menanggung salib. Saya hanya ingin senang jadi Kristen. No. Bagaimana engkau ngerti penderitaan Kristus kalau engkau enggak pernah menderita? Bagaimana saudara menghargai penderitaannya, penderitaan Kristus? Engkau sendiri enggak ngerti apa itu penderitaan. Enggak bisa.
Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris. Dia pergi pelayanan ke Afrika. Namanya Dr. David Livingstone. Dr. David Livingstone ditinggalkan semua. Kekayaannya, rumahnya, semuanya. Dia pergi ke Afrika. Afrika terkenal dengan apanya? Bukan dengan hitamnya dan rambut keritingnya saja. Terkenal dengan vudunya, ilmu perdukunannya. Terkenal dengan berbagai penyakitnya. Dan terkenal dengan kejahatannya dan kemiskinannya. Ngapain pergi ke Afrika? Dia negeri kaya Inggris. Pergi ke negeri yang miskin. Tetapi itu panggilan. Dia mau menderita bagi Kristus. Sehingga dia bawa anak istrinya ke Afrika Selatan. Di sana air susah, makan susah, menderita. Sampai istrinya Mary teriak-teriak, nggak tahan. Anaknya sakit, nggak tahan. Akhirnya David Livingstone membawa istri dan anaknya pulang ke Inggris. Supaya lebih nyaman. Dia balik lagi ke Afrika. Waktu dia balik ke Afrika, saudara-saudara, dia melayani orang-orang sakit luar biasa. Dia dokter kan, dia melayani orang sakit dan orang sakit itu menularkan penyakit. Dia kena 16 penyakit. Satu ketika dari 16 penyakit yang dia derita, dia diserang oleh binatang buas di Afrika. Yang menyebabkan kelumpuhan dari setengah badannya. Dan dari sakitnya itu, dia tetap melayani. Dia pingsan. Setelah sadar, dia bangkit lagi, dia melayani. Sampai seorang muda memeluk dia dan berkata, Pak David pulang saja ke Inggris, Bapak sudah melakukan yang terbaik buat Afrika. Bapak pulang aja ke Inggris, nikmati hari tua Bapak, sudahlah. Lalu David Livingstone bangkit berdiri dan dia teriak berkata, 16 penyakit yang aku derita. Belum seberapa dibanding dengan penderitaan Kristus bagiku. Dan dia mulai lagi melayani. Bagaimana dengan kita? Jangankan 16 penyakit. Baru pilek aja. Pak Pendeta, saya gak bisa pelayanan hari ini. Tuh lihat kan pilek. Tuh lihat batuk, disengajain batuk. Sudah. Saya gak bisa pelayanan hari ini. Itu baru batuk. Ini 16 penyakit loh saudara. Dan disertai kelumpuhan salah satu anggota tubuhnya. Dia tetap melayani. Ini kan kesaksian dari Paulus. Paulus mengalami penderitaan. Dia dicambuk berkali-kali. Dia masuk penjara berkali-kali. Dia kalam kapal 14 hari terkatung-katung di lautan. Gak makan, gak minum. Dia pernah dirajam. Dia pernah kelaparan. Pernah putus asa enggak? Pernah ngeluh enggak? Pernah bersungut-sungut enggak? Pernah marah-marah enggak? Pernah pahit enggak? Enggak. Kita ini dianiaya enggak pernah. Masuk penjara enggak pernah. Kelaparan juga nggak pernah, buktinya pada gemuk-gemuk. Dicambuk nggak pernah. Diadili, difitnah nggak pernah. Itu pun putus asa sendiri. Di pojokan kamar ngelihat langit-langit kedip-kedip, putus asa. Tuhan, kenapa hidup saya begini? Oh Tuhan, saya mau mati aja. Malaikat bilang, malaikatnya putus asa, saudara-saudara. Kenapa? Karena ngelihat kita, saudara-saudara, tidak ada terjadi apa-apa. Udah putus asa sendiri. Bagaimana kalau terjadi penganiayaan? Bagaimana kalau saudara ditangkap dan diadili? Bagaimana kalau saudara masuk penjara? Bagaimana saudara mengeluh? Hari ini saya berkata, sehebat apa penderitaan yang saudara alami? Sesulit apa yang saudara alami? Sesukar apa kesulitan saudara? Yesus lebih sulit tentunya di atas kayu salib. Dia bukan menanggung penyakitmu, tapi dia menanggung penyakit seluruh penyakit dunia ini. Dia bukan menanggung kutuk hidupmu, tapi kutuk seluruh manusia di bumi ini. Dia menanggung kelemahan
dan menanggung kesusahan penderitaan. Bukan penderitaan 1-2 orang, tapi penderitaan seluruh dunia ini. Tapi pernahkah Yesus putus asa? Pernahkah Yesus menyerah? Pernahkah Yesus sedih? Pernahkah Yesus mengeluh? Pernahkah Yesus menyerah? Tidak pernah. Kenapa kita tidak menderita? Tidak apa-apa. Menyerah sendiri. Putus asa sendiri. Oh Tuhan, aku mau resign aja gue, gak mampu lagi. Seperti pergumulan yang sangat berat. Padahal pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa saja. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, penderitaan yang kamu hadapi adalah penderitaan yang ringan, kata Petrus. Ringan. Coba lihat salib Kristus. Disitulah penyakitmu, kesusahanmu, penderitaan dan kutuk dosanya kita ditanggung. Dan bukan kutuk dosa kita saja, kutuk dosa dunia ini. Yesus tidak menyerah, saudara pun tidak menyerah. Yesus tidak putus asa, saudara pun tidak putus asa. Yesus tidak mengeluh, saudara pun tidak mengeluh. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ku mau sepertimu Yesus. Biar Tuhan menyempurnakan selalu. Karena seringkali kita salah dan tidak sempurna, tapi Tuhan menuntun kita dalam kesempurnaan. Ema kuara kata pakasikini metokonia makata kalama sheni. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesusku, mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau sepertimu Yesusku, mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik mengalunkan pujian ini, kita saat teduh berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia sedang ada dekat dengan saudara, di hadapan saudara. Dia berkata, apa yang kau inginkan di dunia ini? Selama kamu hidup, apa yang kau kendaki, satu-satunya yang kau inginkan di bumi apa? Orang Kristen sejati berkata, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Aku mau seperti Kristus. Itu sebabnya aku harus mengenal Engkau secara pribadi. Aku mengenal kuasa-Mu. Aku mengenal penderitaan-Mu. Sehingga aku mengerti apa arti penderitaan di atas kayu salib itu. Bagaimana aku mengerti penderitaan-Mu sedangkan aku tidak mau menderita. Roh Kudus topang, Roh Kudus tolong. Supaya pengenalan kami bukan hanya karena kami Kristen. Bukan hanya karena keturunan atau hal lahiriah atau alamiah. Tetapi kekristenan kami bertingkat bukan juga hanya pengetahuan. Tetapi kami betul-betul pengenalan, perjumpaan, ginosko dengan Engkau. Engkau diuntungkan lewat menebus hidup kami. Engkau dimuliakan lewat menebus hidup kami. Engkau ditinggikan lewat menebus hidup kami. Engkau disenangkan lewat penebusan-Mu atas hidup kami. Roh Kudus, tanam, tegur, pulihkan kami. Saya menantang saudara. Siapa dari antara saudara yang betul-betul
mau hidupnya menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus? Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Bapak hamba berdoa bagi anak-anakmu Tuhan, yang mengangkat tangan, mereka rindu sekali menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Berkati mereka, urapi mereka, supaya mereka semakin memberikan waktu mengenal Engkau, supaya mereka mengenal kuasa-Mu, dan supaya mereka betul-betul mengenal penderitaan-Mu. Roh Kudus tanamkan, Roh Kudus tuntun dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Yang kedua, saya menantang saudara, siapa dari antara saudara yang punya pergumulan berat hari ini? Kalau Kristus enggak pernah putus asa, kalau Kristus tidak pernah menyerah, saudara pun jangan menyerah. Angkat kedua tanganmu yang engkau punya pergumulan berat. Mungkin keluarga, mungkin keuangan, mungkin pelayanan, mungkin pekerjaan. Apapun itu, angkat kedua tanganmu. Bapak, setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, mereka punya iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hebat. Hari ini tanganmu mengurapi mereka dalam nama Yesus, supaya mereka disanggupkan menangani dan mengatasi masalah mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka juga dituntun untuk mengerti penderitaan akan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku, memuliakan. Katakan memuliakan. Memuliakan. Sekali lagi, memuliakan.